Ya pemirsa, PDI Perjuangan merenovasi bangunan bekas kantor DPP PDI Perjuangan yang berada di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta Pusat. Kuat dugaan gedung ini akan menjadi lokasi pendeklarasian nama Wakil Presiden Joko Widodo. Pembangunan berkas markas PDI Perjuangan ini diresmikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam pelaksanaannya, dana pembangunan kantor pemenangan PDI Perjuangan dikatakan berasal dari lelang lagu di Manado beberapa waktu lalu. Hasil tersebut berhasil mendapat dana hingga 2 miliar rupiah. Rencananya gedung ini akan dibangun seluas 7.000 meter persegi sesuai batas maksimal peraturan Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, gedung ini dikatakan sejumlah petinggi PDIP memiliki sejarah perjuangan internal partai. Pada 27 Juli 1996 silam, terjadi pengambil alihan kantor PDI yang saat itu dikuasai Megawati oleh kelompok PDI Suryadi yang dibantu pemerintah. Ayo Nolde, Raja Dangdut. Ya pemirsa, 4 hari jelang batas akhir pendaftaran nama pasangan Capres dan Cawapres, PDI Perjuangan masih belum mengumumkan siapa nih calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres Juli mendatang. Betul, PDIP mengaku masih mengkaji sejumlah nama kandidat yang semakin mengerucut. Meski tinggal 4 hari jelang batas terakhir pendaftaran nama calon presiden dan calon wakil presiden, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hingga kini masih belum mendeklarasikan siapa cawapres Jokowi pada Pilpres Juli mendatang. Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, untuk mengumumkan nama cawapres Jokowi tidak perlu terburu-buru, karena hingga saat ini PDIP masih membuka koalisi dengan parpol lain. Dan seperti saya katakan waktu di Lenteng Agung, bahwa memang masih ada beberapa partai yang berkeinginan untuk mungkin, saya mengatakan mungkin, bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Nah, kami masih tetap buka diri. Partai Hanura yang masih belum menentukan arah koalisi hingga kini masih belum memberikan kepastian. Megawati mengaku Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menemui dirinya terkait rencana koalisi jelang Pilpres. Ya, beliau memang meminta untuk bisa bertemu, dan saya sebetulnya sudah memberikan waktu, hanya artinya ada belum kecocokan waktu, bukan karena apa-apa. Saya repot, beliau repot. Ya, jadi memang hari-hari ini kemungkinannya juga saya akan bertemu dengan beliau. Sementara menurut Sekjen PDI Perjuangan Cahyokumolo, deklarasi nama cawapres yang akan mendampingi Joko Widodo paling lambat diumumkan 20 Mei mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Aku sendiri nggak tahu. Nggak tahu hari ini kan juga bisa juga. Tinggal siapa? Tinggal Yusuf Kala, Abraham, Kasat. Bisa tinggal itu. Antara itu kan. Teka-teki siapa nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi hingga kini masih belum jelas. Sebelumnya sempat beredar nama mantan wakil presiden Yusuf Kala, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, hingga nama mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Ria Mizariah Kudu yang diperkirakan menjadi kandidat kuat cawapres Jokowi. Dari Jakarta, Aceh Nur Salim, Yogi Andika, Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, pembahasan nama calon wakil presiden Joko Widodo kini semakin jelas. Nama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani digadang-gadang menjadi salah satu kandidat cawapres Jokowi. Jelang batas akhir pendaftaran nama pasangan Capres dan Cawapres peserta pemilu 9 Juli mendatang, PDI Perjuangan semakin memperkecil jumlah nama kandidat yang akan mendampingi Joko Widodo sebagai Cawapres. Dari kalangan internal, nama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani
kini semakin mencuat sebagai kandidat terkuat yang akan menjadi cawapres Jokowi. Sebelumnya pada pertengahan Februari lalu saat deklarasi pencapresan Jokowi, nama Puan Maharani sempat disebut-sebut oleh Megawati sebagai salah satu calon kandidat cawapres. Namun Puan mengaku masih menunggu keputusan ibunya, yakni Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai. Ya, nama itu kan memang boleh saja muncul, dan bahwa kita kemudian keputusannya apa kan itu banyak pertimbangan dan dinamika yang harus kemudian dilakukan. Jadi ya kita lihat aja lah, 4 hari ini sebentar lagi lah, sabar. Boy lagi diet, dikit aja. Meski sempat dikabarkan mengaku siap menjadi cawapres Jokowi, Puan Maharani meminta masyarakat untuk bersabar menanti keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Aceh Nur Salim, Yogi Andika, Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, setelah meresmikan kantor bekas kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta sebagai posko pemenangan Jokowi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dijadwalkan bertemu Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Namun pertemuan diundur menjadi besok. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita akan mencoba terhubung dengan reporter Raja Wali Televisi Reinhard Sirait dari kediaman Megawati di Teguh Umar. Ya, Reinhard. Ya, Kenia. Ya, Reinhard, apakah betul Wiranto tidak jadi bertemu dengan Megawati hari ini? Ya, Kenia, betul. Memang Ketua Umum Partai Hanura yang dijadwalkan akan bertemu dengan Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat, ternyata tidak jadi. Dan tadi Sekjen Cahyokumolo mengatakan langsung kepada kami di sini, tim dari Raja Wali TV, mengatakan bahwa pertemuan akan diundur sampai dengan besok pada pukul 11 siang di kediaman Megawati di kawasan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Baik, lalu setelah tadi dari Diponegoro, apa yang dilakukan oleh Megawati di rumah? Apakah menggelar pertemuan dengan tokoh lainnya? Ya, Kenia, pasca meresmikan kantor pembangunan peresmian kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Megawati langsung pergi tapi tidak kembali ke Teguh Umar karena ada agenda kegiatan pribadi dari Megawati Soekarno Putri. Dan sampai dengan sejauh ini rumah dari Megawati terlihat sepi tanpa adanya aktivitas. Dan hanya tadi saja baru keluar Sekjen Cahyokumolo dan kembali mengatakan bahwa besok akan ada pertemuan antara Wiranto dan juga Megawati Soekarno Putri. Jadi Jumat Suci yang seharusnya menjadi deklarasi yang biasanya menjadi momentum PDIP untuk mendeklarasikan nama cawapres ternyata tidak jadi hari ini. Ya, ternyata tidak ada yang diumumkan di hari ini. Ya. Namun apakah sudah ada informasi mengenai apa sih agenda yang akan dibicarakan oleh Wiranto dan juga Megawati bila bertemu besok? Ya, sementara itu agenda yang memang akan menjadi pembicaraan antara kedua ketua umum partai tersebut tentu terkait dengan arah kerjasama ataupun koalisi Partai Hanura yang sepertinya akan merapat ke PDI Perjuangan untuk mendukung capres dari PDI Perjuangan, Nasdem dan juga PKB, Joko Widodo. Munculnya beberapa nama partai seperti Hanura dan juga Golkar yang kemungkinan akan merapat ke PDI Perjuangan bisa jadi menjadi indikasi bahwa nama cawapres dari Jokowi batal diumumkan hari ini dan masih dalam tahap perbincangan. Dan tadi pun Megawati di saat memberikan sambutan ketika meresmikan kantor DPP PDI Perjuangan di Diponegoro tidak menyebutkan satupun nama siapa yang akan menjadi pendamping dari nama capres Joko Widodo. Jadi tidak ada sama sekali disebut oleh Megawati siapa kira-kira yang akan nama-nama yang selama ini beredar apakah mengerucut ke nama yang lebih detail? Ya, memang belum ada kejelasan dari Megawati Soekarno Putri untuk menyebutkan satupun nama, baik dari nama-nama yang selama ini sudah beredar di masyarakat dan juga baik Yusuf Kala, Rian Kudu, bahkan sampai dengan Puan Maharani. Sekali lagi Megawati tadi hanya memberikan sambutan terkait dengan pembangunan dan juga peresmian dari kantor DPP PDI Perjuangan di Diponegoro tanpa menyebutkan satupun nama dari cawapres Joko Widodo. Baik, Reinhard, terima kasih atas laporan Anda dari